Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Lutfiah, NIM 15201115310. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek yang sudah saya buat, yaitu Sistem Informasi Pengolahan Data pada Sekolah TK. Di sini sistemnya saya buat untuk user pegawai, di mana pegawai ini saya bagi menjadi dua role, yaitu role admin dan role guru. Untuk role admin sendiri, di sini dapat melakukan proses verifikasi registrasi dan juga verifikasi pembayaran, sedangkan untuk guru dapat melakukan proses pembuatan tugas, pembuatan nilai, dan juga penginputan raport. Baik, langsung saja kita menuju ke webnya. Ya, jadi untuk webnya tampilannya seperti ini. Saya buat langsung ke halaman loginnya tanpa ada landing page. Di sini kita harus memasukkan NIM dan juga NIP dan juga passwordnya. Coba untuk pertama kali kita masuk sebagai admin terlebih dahulu dengan password Anang123. Login. Nah, jika kita login sebagai admin, maka akan di-redirect ke dashboard milik admin. Di dashboard milik admin sendiri ini terdapat keterangan, yaitu ada banyaknya pendaftar baru, kemudian banyaknya pegawai, banyaknya siswa terdaftar, dan juga banyaknya pembayaran. Untuk di database-nya sendiri, itu saya kemarin menambahkan kolom password dan juga role, di mana role-nya ini sebagai admin dan juga guru, dan password-nya ini untuk menyimpan password saat untuk login. Untuk admin sendiri, di sini ada Anang3 dengan NIP-nya 10765. Selanjutnya untuk codingannya sendiri itu, pertama saya buat file konfigurasinya, di mana file konfigurasi ini untuk menyimpan function MySQL Connect, di mana kegunaannya untuk mengkoneksikan ke database-nya. Sini ada DB host-nya, yaitu localhost, lalu username-nya root dengan nama database-nya DB Prakarya. Lalu untuk tampilan login-nya sendiri, di sini saya include-kan ke file konfigurasinya. Kemudian di sini ada form untuk login, yang mana untuk login sendiri memasukkan NIP dan juga memasukkan password. Lalu ada button login, di mana name-nya itu login, kemudian value-nya login. Di form ini memiliki action, yaitu cek login.php dengan metode post. Jadi, untuk menyimpan proses login-nya sendiri, saya simpan di cek login.php. Di sini ada if is set $post login, dengan ada variabel $username sama dengan $post username. Di sini gunanya untuk menangkap data yang sudah kita inputkan di form login tadi. Juga di sini ada $password sama dengan $post password. Lalu ada query, yaitu select all from pegawai, di mana NIP pegawainya sama dengan kan sebagai username, dan juga passwordnya sama dengan $password. Lalu jika login-nya itu berhasil, maka untuk $session user log-nya itu sama dengan true. Kemudian $session username-nya memanggil
kolom username pada tabel pegawai, begitupun juga role, dan juga nama dan NIP-nya. Nah, jika si pegawai login sebagai guru, maka pertama kali akan ditampilkan dashboard milik guru. Begitupun juga untuk admin, maka ditampilkan dashboard milik admin. Selanjutnya, yaitu kita ke registrasi siswa. Pada registrasi siswa ini akan ditampilkan data-data siswa yang masuk, data siswa baru yang masuk, dengan memiliki status daftarnya yaitu menunggu. Kita coba untuk verify. Maka di sini ada alert yaitu verifikasi berhasil, lalu akan di-redirect ke data siswa, di mana siswa yang tadi itu akan masuk ke data siswanya. Untuk database-nya, itu di sini saya menambahkan status daftar untuk menyimpan statusnya. Jadi jika admin sudah verifikasi, maka status daftarnya akan berubah menjadi 1. Jika belum, maka tetap menjadi 0. Karena untuk status daftar sendiri sudah saya default 0. Kemudian kita ke codingannya. Sini codingannya terletak di folder admin, lalu di file registrasi. Di sini terdapat query, di mana untuk mengambil data, select all from siswa, where status daftar sama dengan 0. Lalu di sini dikoneksikan ke database-nya dengan menggunakan function MySQL query. Codingan untuk menampilkan data-datanya, sini saya menggunakan looping for each. Nah, untuk mencetak itu saya menggunakan PHP echo $regis dengan memanggil nama kolomnya. Selanjutnya untuk di siswa.php sendiri itu kita yaitu select all from siswa, di mana status daftarnya itu sudah bernilai 1. Lalu kita koneksikan ke database dengan menggunakan function MySQL query. Untuk verifikasi pembayaran sendiri akan menampilkan data-data pembayaran dari siswa, di mana status bayarnya itu sama dengan 0 atau masih belum terkonfirmasi. Sedangkan untuk yang histori pembayaran ini, itu menampilkan data-data siswa dengan status yang sudah terverified atau terkonfirmasi. Kita kembali ke verifikasi pembayaran. Kita coba untuk memverifikasi nomor bayar ini dengan NIS-nya itu 03. Kita verify, maka alertnya itu akan muncul verifikasi berhasil. Lalu akan di-redirect ke histori bayar. Sini kita lihat apakah bertambah. Data yang kita masukkan tadi itu nomor bayarnya BA21091013 dengan status terverified. Untuk di database-nya sendiri, kita bisa melihatnya di pembayaran. Di pembayaran ini saya menambahkan status bayar, kolom status bayar, di mana untuk 1 ini sudah terverifikasi, dan 0 masih belum terverifikasi. Tadi data yang kita masukkan, status bayarnya berubah menjadi 1. Dan juga untuk pembayaran sendiri saya membuat
tabel view pembayaran, mana ini menampilkan nomor bayar, nomor induk siswa, ID jenis, tanggal bayar, jumlah bayar, status bayar, nama siswanya, dan juga nama jenisnya. Untuk codingannya sendiri, itu terletak di bayar.php. Di sini halaman di sini file bayar.php itu mengambil data, yaitu menselect all from view pembayaran, di mana status bayarnya itu masih 0. Di bawah sini ada tombol verify, di mana memiliki href, yaitu verif.php, dengan mengirimkan ID nomor bayar. Jika kita lihat di verif.php itu berisikan query untuk mengupdate status bayarnya. Di sini ada query update pembayaran, set status bayar menjadi 1, di mana nomor bayarnya sama dengan ID yang dikirimkan dari buttonnya ini. Lalu jika sudah berhasil verifikasinya, akan di redirect ke history bayar. Di history bayar di sini ini untuk menampilkan status bayar sudah 1. Jadi di sini saya select all from tabel view pembayaran, di mana status bayarnya itu sama dengan 1. Selanjutnya menuju ke tampilan dari pada gurunya. Di sini saya login sebagai pegawai dengan NIP 010907, di mana passwordnya yaitu Fadil123. Login, maka tampilan yang muncul adalah tampilan dashboard dari loginnya. Di sini untuk guru terdapat menu, yaitu siswa ajar, tugas, lalu ada penilaian harian dan bulanan, dan juga rapor. Untuk siswa ajar sendiri, ini menampilkan data-data siswa ajar sesuai dengan kelompok belajar yang dipegang oleh guru Fadil Jaidi. Ya, yang selanjutnya yaitu tugas prakarya. Di sini menampilkan data-data tugas prakarya yang sudah diinputkan oleh gurunya. Di sini guru dapat menambahkan, mengedit, dan juga mendelete. Untuk yang pertama yaitu kita coba untuk menambahkan tugasnya. Di sini setelah kita klik button tambah tugas, maka akan keluar yaitu form tambah tugas prakarya. Ini coba kita untuk menginputkan, misal menggambar. Deskripsi tugasnya menggambar hewan. Lalu start tugasnya kita setting tanggal 1 Januari. Lalu due date-nya tanggal saat ini. Coba kita tambahkan. Maka akan keluar alert tugas berhasil ditambahkan. Lalu akan di redirect ke tampilan awal pada menunya. Lalu kita coba lihat, ya di sini untuk tugas yang tadi sudah kita inputkan akan bertambah dengan ID tugas praknya TU-Prak 014. Jadi di sini untuk ID tugasnya ini saya menggunakan trigger. Untuk triggernya sendiri itu seperti ini. Triggernya sendiri seperti ini. Lalu untuk decodingannya, untuk proses tambahnya itu seperti ini. Jadi ini ada if iset pos tambah ini didapatkan dari name dari buttonnya ini. Mana ini ada if iset pos tambah, kemudian di sini ada variabel yaitu $nama tugas prak, $deskripsi tugas prak, $start tugas, $end tugas, di mana ini digunakan untuk menangkap isian data yang sudah kita isikan di formnya. Lalu di bawahnya ini ada query yaitu insert into tugas prakarya, values-nya dengan ID
tugas praknya kita isi 0 karena menggunakan trigger. Lalu kita tuliskan secara runtut, yaitu dari nama tugas praknya, deskripsinya, start tugasnya, dan juga end tugasnya. Lalu jika tugasnya berhasil ditambahkan, maka di sini akan di-redirect ke tugas.php atau tampilan awal dari menu tugas prakarya. Maka jika gagal, akan tetap sama tampilannya di tambah tugas.php atau di formnya. Selanjutnya yaitu kita coba untuk editnya. Saya ingin mengedit yang TU-Prak 14. Kita klik edit, lalu di sini kita edit. Misal tugas prak deskripsinya saya ganti menggambar mobil. Lalu saya simpan. Maka akan keluar alert tugas berhasil diperbarui. Kita klik OK. Dan datanya berhasil diperbarui dengan deskripsi tugas yang baru adalah menggambar mobil. Nah, untuk di database-nya sendiri itu seperti ini. Jadi deskripsi tugasnya berhasil diupdate seperti ini. Lalu untuk proses simpan editnya, di codingannya itu saya jadikan satu dengan formnya. Jadi di sini ada if is set $post submit, di mana ada variabel nama tugas prak, deskripsi tugas prak, start tugas, dan juga end tugas untuk menangkap isian data yang kita edit. Lalu di sini ada query update, ini untuk proses update-nya. Di sini ada update tabel tugas prakarya, di mana setnya itu nama tugas prak sama dengan $nama tugas prak, deskripsi tugas prak sama dengan $deskripsi tugas prak, start tugas sama dengan $start tugas, dan juga end tugas sama dengan $end tugas. Yang mana ID tugas praknya ini sama dengan $ID tugas prak. Lalu jika berhasil, maka di redirect ke halaman awal saat kita klik menu tugas prakarya. Lalu yang selanjutnya itu ada hapus. Jadi di sini kita coba untuk menghapus, kita klik delete, maka akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kita klik OK. Kita coba lihat apakah terhapus. Ya, jadi tadi TU-Prak ID tugas TU-Prak 14-nya berhasil kita hapus. Sekarang kita lihat di database-nya, kita refresh. Ya, untuk di database-nya juga berhasil dihapus. Nah, untuk codingan dari delete-nya sendiri itu biasa, yaitu dengan delete from tugas prakarya where ID tugas prak sama dengan get ID. Get ID ini sama dengan ID tugas praknya. Lalu proses yang selanjutnya itu ada penilaian harian. Di sini penilaian harian yang pertama muncul adalah siswa-siswa yang diajar oleh Fadil Jaidi. Jadi kita bisa klik detail. Nah, saat kita klik detail, maka tampilannya adalah tabel dari nilai hariannya. Di sini tabel nilai hariannya ada ID nilai harian dan juga tanggal ambilnya. Di sini guru bisa menambahkan detail nilai hariannya, tapi tidak bisa mengedit dan juga mendelete. Kita coba untuk menambahkan. Ya, di sini setelah kita klik button tambah, maka akan di-redirect ke tambah nilhar.php dengan ID-nya itu ID siswa. Sini ada keterangan nomor induk siswanya dan juga tanggal ambilnya. Ini kita isi misal today, lalu kita tambahkan. Maka akan muncul nilai berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini akan tampil tanggal ambil yang tadi sudah saya inputkan dengan ID nilai harian NH00014. Di sini untuk ID nilai harian saya menggunakan trigger juga. Untuk triggernya seperti ini. Seperti ini. Lalu untuk datanya tadi
kita cek apakah masuk ke database. Datanya berhasil masuk ke database dengan ID nilai hariannya NH000014. Selanjutnya untuk di codingannya, untuk tambah nilai hariannya itu seperti ini. Jadi ini formnya, di mana memiliki action yaitu proses tambah.php dengan metode post. Jadi untuk proses penambahan dari tabel nilai hariannya itu saya simpan di proses tambah.php. Sini bisa kita lihat ada if iset $post tambah, lalu ada variabel nomor induk di mana ini menangkap data nomor induk siswa yang tadi ada di form, lalu ada tanggal ambil sama dengan $post tanggal ambil nilai. Lalu untuk query insert-nya yaitu insert into nilai harian, values-nya dengan values itu ID nilai hariannya dikosongin, lalu di sini ada nomor induk siswa dan juga tanggal ambil. Lalu jika berhasil, maka sistem akan meredirect ke nilhar siswa.php dengan ID sama dengan nomor induk siswa. Selanjutnya, dari tabel nilai harian ini, guru bisa melihat detail dari tabel nilai harian, yang mana detail dari nilai harian ini merepresentasikan dari tabel terdiri. Jadi di sini ada kriteria nilai, nilai KKM, nilai skor, dan juga keterangan. Karena ini masih kosong, jadi guru ini bisa menambahkannya seperti ini. Lalu akan muncul form tambah detail nilai harian, di mana isiannya itu ada kriteria nilai, KKM, dan juga skor. Untuk ID nilai hariannya tidak kita ubah. Jadi ini saya setting untuk di read only saja. Kita coba untuk menginputkan, misal nilai membaca, KKM-nya 70, lalu skornya itu 75. Maka ditambahkan, oke, maka datanya akan muncul seperti ini. Lalu untuk di database-nya sendiri, kita lihat di tabel terdiri, maka akan muncul tadi ID nilai hariannya NH0014, ID kriteria hariannya H02, nilai KKM-nya 70, nilai hariannya 75. Nah, untuk decodingannya sendiri itu seperti ini. Tambah detail nilhar. Ya, jadi ini ada form, berupa form, di mana formnya itu memiliki action, yaitu proses tambah.php dengan metode post. Seperti ini. Jadi untuk prosesnya sendiri berada di proses tambah.php. Kita cek. Sini ada keterangan proses tambah detail nilai harian. Di sini ada if iset $post tambah 1, di mana di sini ada variabel yang untuk menangkap data yang diinputkan. Lalu di sini ada query, yaitu insert into terdiri values $ID nilai harian, $ID kriteria harian, nilai KKM, dan juga nilai harian. Jika berhasil, maka sistem akan meredirect ke detail nilhar.php dengan ID-nya itu ID nilai harian. Seperti itu. Lalu di detail nilai harian ini, guru juga bisa mengedit. Kita klik edit. Nah, untuk mengeditnya sendiri, guru hanya bisa mengedit KKM dan juga skornya. Sedangkan nilai kriterianya sendiri sudah tidak bisa lagi diedit. Nah, untuk contohnya seperti ini, kita coba edit. Ini menjadi 80 skornya. Lalu kita simpan. Maka keluar alert seperti ini, kita klik OK. Maka datanya berhasil untuk diupdate. Nah, untuk database-nya sendiri, kita cek apakah berhasil diupdate. Ya, di sini untuk nilai hariannya sudah berganti 80. Yang semula 75 sudah berganti 80. Nah, untuk proses update-nya sendiri,
di VS Code, saya simpan di detail nilhar. Sini saya gabung menjadi satu di bawah formnya. Sini ada if is set post simpan, di mana ini kita definisikan variabel-variabelnya untuk menangkap data yang sudah kita inputkan. Lalu di sini ada query update, di mana update tabel terdiri, set ID nilai harian sama dengan $ID nilai harian, dan seterusnya, di mana ID nilai harian ini sama dengan $ID nilai harian, dan ID kriteria hariannya itu sama dengan ID kriteria harian. Nah, jika berhasil diupdate, maka sistem akan redirect ke detail nilai harian.php dengan ID-nya ID nilai harian. Seperti itu. Lalu untuk guru itu bisa juga mendelete. Coba kita delete. Di sini kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya. Maka setelah kita hapus itu akan kembali ke indeks nilharnya, tidak di detail nilhar. Kita cek apakah berhasil dihapus tadi NH0014. Maka datanya berhasil dihapus. Untuk di database-nya sendiri kita cek apakah terhapus. Kita refresh dulu. Ya, datanya berhasil dihapus. Untuk NH0014-nya sudah tidak ada. Kemudian kita ke penilaian bulanan. Penilaian bulanan ini sama seperti penilaian harian. Awalnya itu menampilkan data-data siswa ajarnya, lalu bisa diklik detail. Diklik detail ini akan menampilkan nilai data dari tabel nilai bulanan, maaf. Jadi di sini guru bisa menambahkan, contoh saya tambahkan tanggal ambil 4, kita klik tambah. Maka datanya akan bertambah dengan ID nilai bulanannya itu NP005. Di sini saya menggunakan trigger juga, di mana triggernya itu seperti ini. Dan juga untuk kita lihat tabel nilai bulanannya apakah bertambah. Tadi ID-nya NB005. Ya, berhasil ditambahkan dengan bulan ambil nilainya bulan Januari. Lalu untuk codingannya sendiri itu seperti ini. Tadi itu tambah nilbul. Ini berupa form. Di sini formnya itu memiliki action, yaitu proses tambah.php dengan metode post. Jadi untuk proses tambahnya itu saya simpan di proses tambah.php. Kita lihat untuk tabel nilai bulanan. Di sini, jadi di sini ada if is set $post_add. Sini mendefinisikan variabelnya untuk menangkap data yang sudah diinputkan. Lalu di sini ada insert into nilai bulanan dengan values ID nilai bulanannya dikosongin atau bernilai 0. Lalu di sini ada nomor induk siswa dan juga bulan ambil. Lalu dikoneksikan ke database-nya, kemudian di redirect ke nilbul siswa.php dengan ID nomor induk siswa. Pada nilai bulanan ini, guru dapat menekan tombol detail, yang mana nanti akan diarahkan ke tabel terdiri 2, di mana ini ada kolom kriteria nilai, KKM, skor, dan keterangannya. Di sini guru dapat menambahkan data. Coba kita tambahkan. Di sini ada keterangan yaitu ID nilai bulanannya sama dengan NB007. Kita pilih kriteria nilainya. Semisal kita pilih religius. Dan nilai KKM-nya 70, lalu religiusnya kita isi skornya 80. Lalu coba kita tambah, maka nanti akan ada alert yaitu nilai berhasil ditambahkan. Kita oke,
Di sini datanya berhasil ditambahkan. Nah, untuk di database-nya sendiri kita lihat di tabel terdiri 2, di sini nilainya berhasil ditambahkan dengan ID nilai bulanannya NB007, kriterianya B09, nilai bulanannya 80, dan juga nilai KKM-nya 70. Nah, untuk codingannya sendiri itu seperti ini. Tadi itu ada tambah detail nilpool di sini. Nah, di sini itu bentuknya form, di mana formnya itu actionnya proses tambah.php dengan metode post. Jadi untuk proses penambahan data dari tabel terdiri 2 ini ada di proses tambah.php. Sini kita lihat tadi itu proses tambah detail nilai bulanan. Jadi ini ada if is set $post at 1, di mana di sini ada variabel untuk menangkap data yang diinputkan oleh si gurunya. Lalu di sini ada query, yaitu insert into terdiri 2 dengan values ID nilai bulanan, ID kriteria bulanan, nilai bool, dan juga nilai KKM. Lalu dikoneksikan ke database-nya. Lalu jika berhasil, maka meredirect ke detail nilbool.php dengan ID-nya sama dengan ID nilai bulanan. Nah, terus di sini guru dapat mengedit juga. Sekarang kita coba untuk edit. Sini saya ingin mengedit skornya menjadi 80, misal. Lalu klik simpan, maka ada alert yaitu nilai berhasil diperbarui. Kita klik OK, maka di sini akan tampil untuk tadi nilai religiusnya yaitu menjadi 80 dengan keterangan tuntas. Nah, untuk di database-nya sendiri kita lihat. Nah, untuk nilai bulanannya sudah berhasil diperbarui yaitu menjadi 80. Untuk prosesnya sendiri untuk editnya di sini saya letakkan di bawah formnya. Jadi di sini ada form. Lalu di bawahnya ini ada proses yaitu if is set post simpan. Sini didefinisikan variabelnya untuk menangkap setiap isiannya, setiap inputannya ini yang ada di form. Lalu di sini ada query update, di mana update tabel terdiri 2, di set ID nilai bulanan sama dengan ID nilai bulanan, ID kriteria bulanan sama dengan $ID kriteria bulanan, lalu nilai KKM sama dengan $nilai KKM, dan juga nilai bulanan sama dengan $, nilai bulanan. Nah, di mana pemilik kondisi yaitu ID nilai bulanannya sama dengan $ID nilai bulanan, dan ID kriteria bulanannya sama dengan $ID kriteria bulanan. Nah, jika berhasil diperbarui, maka sistem akan meredirect ke detail nilbool.php dengan ID sama dengan nilai bulanan. Lalu selanjutnya, proses selanjutnya itu ada raport. Di sini raport seperti penilaian harian dan juga bulanan. Yang pertama ditampilkan adalah data siswa ajarnya. Ini coba kita klik detailnya, maka akan keluar data dari tabel raportnya sendiri. Jadi di sini ada tanggal ambil dan juga catatan raport. Guru dapat menambahkan dan juga mengedit tiap data raportnya. Sekarang coba kita menambahkan data raportnya di sini. Sini kita isi tanggal ambilnya 6, lalu catatannya tetap semangat. Lalu kita klik tambah, maka akan keluar alert, yaitu rapat berhasil ditambahkan. Kita klik OK, maka di sini akan ditampilkan data yang sudah kita tambahkan tadi dengan tanggal ambil 6 Januari 2022 dengan catatan rapat yaitu tetap semangat. Lalu untuk di database-nya sendiri, kita lihat di tabel raport. Database-nya sendiri, ini tadi datanya sudah masuk dengan ID raport R025. Jadi ID raportnya ini saya beri trigger seperti ini. Lalu
untuk di codingannya sendiri, untuk proses tambahnya, itu saya simpan di proses tambah, di mana ini ada if iset $post add 2, ini ada $nomor induk siswa sama dengan $post nomor induk siswa, $catatan sama dengan $post cat raport, dan $tanggal sama dengan $post tanggal ambil. Lalu di bawahnya ini ada query, yaitu insert into tabel raport dengan values ID raportnya itu 0. Lalu di sini ada $nomor induk siswa, $catatan, $tanggal. Lalu disambungkan ke database-nya dengan menggunakan function MySQL query $connect. Lalu jika berhasil, maka akan keluar alert seperti yang tadi, raport berhasil ditambahkan dan di redirect ke detail raport.php dengan ID sama dengan nomor induk siswa. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk proses dari sistem ini, yaitu sistem informasi pengolahan data TK Wijaya Kusuma khususnya untuk guru. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya kira presentasi kali ini bisa dicukupkan. Apabila ada salah-salah kata ataupun ada kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.